SDF itu adalah kependekan dari silver diamine fluoride. Nah, ini materi yang saya sampaikan kalian adalah dari EDA ya, dari Amerika, bahwa di Amerika sendiri itu sebetulnya pendekatan SDF ini juga belum lama di mereka approve ya, maksudnya bisa dilakukan secara legal dan formal. Ya. Oleh karena itu, ini yang pertama kita bahas dulu tentang historinya, ya, kapan sebetulnya SDF itu sudah ada, kemudian gimana mereka masuk ke penetrasi ke Amerika, kemudian apakah sudah di-approve oleh FDA. FDA itu balai POM-nya Amerika ya. Kalau kita punya balai POM pengawasan obat dan makanan, di sana ininya FDA. Kemudian apa tujuannya dari SDF ini, kemudian apa kontraindikasinya, dan hal-hal lain apa yang harus kita ketahui. Ya, ini kalau kita lihat dari gambarnya ini ada before dan after ya. Before dan after ini sebelum aplikasi SDF dan sesudah aplikasi SDF ya. Ini juga. Jadi maksudnya apa ini, kok ada coklat ada hitam, nanti kita lihat di belakang ya. Nah, ini sebetulnya sebelum masuk ke USA, sebelum masuk ke Amerika, SDF sudah banyak dipakai ya. Tapi di dentistry sendiri juga sudah dipakai, tapi off label. Off label itu apa, nanti kita bahas belakang ya. Nah, itu disebutkan di situ sudah digunakan oleh dental professional di luar Amerika itu untuk hipersensitif ya, dentin hipersensitif, dan ya tentunya ini terkait dengan terapi karies. Sudah 45 tahun lebih dan tidak ada adverse events atau apa namanya efek samping atau apa namanya ya, kejadian yang tidak diinginkan dari penggunaan SDF ini selama periode penggunaannya ya. Jadi artinya walaupun dia sudah banyak digunakan, tapi sampai 2014 itu dia belum on label ya penggunaannya. Walaupun di kedokteran gigi pun juga sudah dipakai. Nah, di Indonesia apakah ini lazim? Di Indonesia juga kita sangat jarang melihat ada penggunaan SDF untuk tujuan apakah itu prevention ataupun terapi. Ya. Nah, ini tahun 2014 dia baru masuk ke Amerika ya, baru masuk ke ada approval dari FDA, Food and Drug Administration, atau balai POM-nya. Dan ini monopoli di sana ya, itu yang produsennya itu. Dan kemudian harganya itu ya kalau untuk hitungan kita lumayan ya. Kalau sekali penggunaan itu unit cost-nya 60.750. Rp60.750. Kalau kita beli yang pakai botol yang besar, kalau ini kan per ampul ya. Per ampul itu jadi 60 ribuan, 61.000. Kalau beli yang botolan yang 8 ml tuh harganya sekian deh, 2.400.000. Tapi penggunaannya nggak banyak. Nanti kita ke belakang akan lihat bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, kalau di Amerika itu di monopoli oleh ini. Hanya satu yang membuat. Nah, sebetulnya yang di-approve oleh FDA di Amerika itu penggunaannya sebagai desensitizing agent. Desensitizing agent itu untuk menghilangkan hypersensitive dentin tadi ya. Jadi kalau ada gigi hipersensitif, diberi SDF untuk mengurangi sensitivitasnya terhadap rangsang. Nah, sebetulnya fluoride varnish pun, nah ini disebutkan fluoride varnish juga sama sebetulnya penggunaannya itu
untuk hypersensitivity. Ya, jadi penggunaannya untuk mengurangi sensitivitas dari gigi sebetulnya berdasarkan FDA. Nah, tapi both ini baik SDF maupun fluoride varnish itu digunakan off-label to prevent and treat caries. Off-label itu apa nih maksudnya? Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kalian perlu penjelasan silakan potong saja ya. Maksudnya nanti tanya langsung supaya nggak lupa, nggak harus nunggu sampai selesai. Off-label itu kan jadi kalau setiap obat dan makanan maupun makanan ya kalau kita akan bicara tentang obat ya itu kalau sudah di-approve oleh Balai POM semuanya kalau di kita itu kan ada labelnya. Labelnya itu adalah obat ini komponennya apa, kemudian indikasinya atau penggunaannya itu buat apa, atau dosisnya seberapa. Nah itu kan selalu ada di label. Nah SDF ini oleh FDA, oleh Balai POM-nya Amerika itu labelnya itu sebagai desensitizing agent atau untuk mengurangi sensitivitas dentin. Kemudian dosisnya ada, kemudian cara penggunaannya juga ada. Nah, yang dimaksud dengan off-label adalah bahwa dalam penggunaannya di dentistry itu SDF ini tidak hanya digunakan sebagai desensitizing agent, tapi juga digunakan untuk pencegahan atau perawatan terhadap karies. Nah, tentunya ini kan yang menggunakan oleh dokter. Apakah off-label itu, penggunaan off-label itu jadi penggunaan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di label atau yang disetujui oleh FDA. Nah, apakah penggunaan itu, apakah off-label itu buruk? Tentunya tidak ya, tidak selalu buruk ya. Jadi bahwa memang hal ini sering terjadi dan itu lazim di dunia farmasi maupun di dunia kedokteran bahwa ada beberapa obat yang labelnya itu seumpamanya untuk perawatan A dan ini karena dia titik tangkapnya adalah satu mekanisme tertentu maka itu bisa digunakan untuk perawatan yang lain ya tentunya ini atas tanggung jawab dari dokternya atau dental profesionalnya ya kalau dia dokter gigi ya dokter gigi. Jadi digunakan untuk keperluan yang lain dengan dosis yang diperhitungkan yaitu off label. Nah, dalam kasus SDF ini, walaupun dia disetujuinya adalah sebagai desensitizing agent, tapi penggunaannya bisa untuk treatment maupun prevention. Nah, yang disarankan digunakan itu untuk tujuan kedokteran gigi adalah 38% SDF, ya. SDF dengan konsentrasi 38%, yaitu colorless liquid containing zero particles. Liquid bentuknya liquid ya, berupa cairan yang tidak berwarna yang di dalamnya itu mengandung partikel silver atau perak. Berapa persen? Ada 25%. Si silvernya ini fungsinya dia antimikrobial ya. Kemudian ada 8% amonia sebagai solventnya atau sebagai pelarutnya dan ada fluoride ya. Fluoride-nya ada 5% fungsinya untuk remineralisasi tentunya. Kemudian komponen terbanyaknya adalah air 62%. Nah, jadi kalau komponennya itu ada 62% air, kemudian 25% silver, 8% amonia, dan 5% fluoride, itulah yang disebut sebagai 38% silver diamin fluoride atau 38% FDF. SDF itu yang dipakai untuk keperluan kedokteran gigi. Nah, SDF ini baik digunakan untuk apa atau indikasinya untuk siapa saja. Nah, ini di situ disebutkan dia bisa arresting active caries lesions. Artinya, kalau ada karies aktif ya, secara secara ideal itu kan kita melakukan tindakan kuratif berupa restorasi, penambalan, ya kan? Nah, tapi di tempat-tempat seperti ini sebenarnya, for people unable to access dental treatment, kalau tidak ada akses
ke dental treatment atau perawatan penambalan. Jadi seumpamanya di daerah terpencil yang dia tidak punya listrik, yang dia tidak bisa menghidupkan kompresor. Ya kan kalau kita mau melakukan restorasi penambalan gigi itu kan kita menggunakan bur. Bur itu kan butuh kompresor untuk menghasilkan tekanan tekanan anginnya atau tekanan udaranya. Kompresor itu butuh listrik. Nah, di daerah yang tidak bisa terakses listrik, ya tidak ada kompresor, tidak bisa bur, itu akan kesulitan kita kalau mau melakukan restorasi. Atau di daerah terpencil ada listrik tapi tidak ada dokter giginya, tidak ada perawat giginya, tidak ada dental hygienisnya di situ. Ada puskesmas terdekat tapi kosong tenaga profesional kesehatan giginya. Jadi ada puskesmasnya, ada alatnya, nggak ada SDM-nya. Apakah itu mungkin terjadi di Indonesia? Banyak sekali. Ya, saya mungkin pernah cerita di kelasmu atau di kelas yang lain. Bahkan saya pernah ke Pulau Seram di sana untuk mensurvei apakah puskesmas itu mempunyai kelengkapan peralatan dental dan kelengkapannya ada, kompresornya ada, dental unitnya ada, tapi dokter giginya ambil dari Ambon yang datang cuma 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Kemudian kompresor di puskesmas itu sudah rusak. Dan setelah rusak tidak dilakukan apa-apa. Reparasi tidak bisa, kemudian mau ganti juga masih nunggu tahun anggaran yang entah kapan. Sehingga walaupun ada alatnya, kemudian tenaga kesehatan giginya, perawat gigi adanya mantri di situ. Pun itu tidak bisa dikerjakan untuk restorasi, sehingga yang bisa dikerjakan hanya cabut. Nah, ada kasus cabut. Nah, di sini untuk daerah-daerah seperti itu, maka SDF bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk mengarrest active caries lesions. Paling tidak direstorasi, tapi kariesnya itu dicegah ya untuk berkembang menjadi karies yang lebih parah. Kemudian for people unable to tolerate conventional dental care. Nah, apakah perawatan kedokteran gigi itu selalu bisa diterima oleh semua orang? Tidak, ya. Yang ini unable to tolerate conventional dental care. Ada orang dengan tingkat kecemasan yang tinggi sekali yang tidak bisa mendengar suara bur atau yang tidak bisa mengendalikan buka mulut lama dan lain sebagainya. Artinya untuk orang-orang yang tidak bisa bekerja sama dengan perawatan konvensional dari dokteran gigi, ini juga bisa menjadi alternatif untuk penanganan kariesnya. Ya, ini contoh very young pre-cooperative children, jadi pre-cooperative ya, karena anak yang belum bisa mengikuti perintah, belum bisa tenang, itu sulit sekali. Dan person with intellectual or developmental disabilities, ya, orang-orang dengan kebutuhan khusus. Orang-orang dengan kebutuhan khusus sangat sulit melakukan perawatan ideal, ya, perawatan kuratif ideal, restorasi gigi apalagi. Kemudian older adults. Nah, older adults ini biasanya root caries. Ya, kemarin kita sudah belajar jenis-jenis karies, salah satunya adalah karies akar. Di mana karies akar itu paling sering terjadi pada lansia. Nah, karies akar itu kalau mau kita treatment atau kita rawat, tingkat keberhasilannya juga tidak terlalu besar, ya, karena dia posisinya membuat retensinya sulit, ya. Kalau mau membuat retensi untuk karies akar, untuk membuat restorasi itu kan kita harus memperhatikan retensi. Nah, kalau dia itu karies yang ada di permukaan akar, maka akan sulit untuk membuat retensi walaupun kita menggunakan bahan yang GIC gitu seumpamanya, tetap aja lebih ideal kalau kita membuat retensi. Nah, itu di permukaan akar sangat sulit. Nah, ini bisa jadi alternatif, salah satunya untuk mencegah supaya kariesnya tidak lebih parah lagi, bisa dengan menggunakan SDF, ya, atau prevent karies. Nah, sedangkan kontraindikasinya, ya, kontraindikasi itu SDF itu tidak boleh buat siapa, ya, tentunya adalah pada orang-orang yang silver allergy, ya, atau diketahui mempunyai alergi terhadap perak. Ya. Kalau itu memang ada, maka jangan diberikan karena pasti akan menimbulkan reaksi alergi. Tentunya tidak pada gigi, ya, tapi karena nanti pasti dia akan berkontak dengan saliva, kemudian
berkontak mungkin dengan kalau harus berhati-hati jangan sampai berkontak dengan mukosa. Nah, itu kalau alergi bisa menimbulkan reaksi alergi. Jadi itu kontraindikasi. Terus walaupun ini bisa tadi untuk di karies bisa diaplikasikan, tapi dia tetap tidak boleh pada kondisi pulpitis. Ya. Pulpitis itu peradangan pada pulpa, ya, itu tidak boleh digunakan. Kemudian tidak boleh juga pada gigi yang sudah nekrosis atau sudah non vital, pulpa non vital. Kemudian pada lesi karies yang sudah dalam. Ya. Kenapa? Karena amonianya sebagai pelarutnya itu tadi, sebagai solvennya itu harusnya itu pH-nya rendah ya, agak bersifat asam, sehingga itu bisa menimbulkan iritasi pada pulpa ya Pak. Jadi kalau karies yang terlalu dalam dia kontraindikasi. Kemudian yang terakhir adalah kalau si klien atau pasiennya itu sangat memperhatikan estetik. Ya. Jadi untuk artis ya, atau mungkin dia adalah public relations yang membutuhkan penampilan estetis, maka ya lebih baik tidak menggunakan SDF ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa SDF itu is not a complete solution to manage karies. Jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini hanya salah satu alternatif dan dia bukan, jangan kemudian dianggap bahwa ini satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan permasalahan karies, tidak. Ya, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada indikasi tertentu, ini bisa dipertimbangkan. Ya. Kemudian single application has been reported to be insufficient. Jadi kalau cuma sekali saja aplikasinya itu kurang untuk manfaat yang kita harapkan. Kemudian unpleasant ya, tidak enak rasanya ya, ada rasanya seperti logam. Kemudian potential to irritate gingival and mucosal surface. Jadi jangan sampai terkena jaringan lunak, baik itu mukosa bukal ya, ataupun pada gingiva, margin gingiva itu harus pada saat aplikasi harus dilindungi. Kemudian nah ini kenapa tadi salah satu kontraindikasinya adalah pada orang yang sangat memperhatikan penampilan, bekerja di bidang hiburan atau public relation, karena dia ada black staining yang permanen. Jadi kalau menggunakan ini itu menjadi gelap warnanya, bahkan menjadi hitam ya jaringan kariesnya itu. Dan ini juga kalau SDF ini kena ke lantai atau ke baju atau ke furniture juga menimbulkan noda. Jadi ini harus hati-hati sekali. Nah, tapi keuntungannya itu adalah yang harus diperhatikan di sini bahwa SDF itu outperform fluoride varnish. Jadi dia itu keuntungan utamanya adalah karena dia bisa mengarrest karies, jadi menstop proses karies. Jadi kalau fluoride varnish kan lebih ke arah desensitizing dan perlindungan, ya, proteksi pada gigi yang sehat atau paling pol ada white spots. Nah, kalau SDF ini karena tadi bisa pada sudah ada kavitas, itu fungsinya dia adalah mencegah untuk berkembang menjadi kavitas yang lebih dalam. Jadi arresting karies. Kemudian ini ada beberapa artikel laporan yang sudah dilakukan baik dengan RCT ya, randomized clinical trials, maupun dengan meta analisis ya tahun 2016 bahwa tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Ya. Oke. Nah, tapi ini belum detail juga ya, but there is still no consensus for the optimal number and frequency of applications. Jadi belum ada panduan pasti untuk penggunaan SDF ini. Dia harus diberikan berapa kali dengan interval berapa lama ya, sehingga itu memberikan manfaat maksimal untuk arresting karies atau pencegahan karies. Ya, nah ini yang botol ya. Ada yang bentuk botol itu yang seperti ini.
Nah, ini kalau ada karies akar, contohnya seperti ini, ada karies akar, kemudian diaplikasikan SDF, ya, tidak dipreparasi, ya, hanya dibersihkan saja jaringan kariesnya, kemudian diberikan aplikasi SDF, dan dalam waktu 1 minggu dia akan berubah, warnanya akan menjadi hitam. Tapi dia akan stop, kariesnya tidak menjadi lebih dalam. Nah, ini 38% SDF efektif dan efisien untuk arresting dan preventing. Kemudian walaupun belum ada kesepakatan, tapi yang rekomendasi yang berlaku sekarang adalah twice per year atau 2 kali per tahun. Only to caries lesions without excavation for at least the first 2 years. Jadi diberikan pada karies dengan kavitas, ya, tapi tanpa melakukan preparasi. Tanpa melakukan preparasi, dan itu rekomendasi awalnya 2 kali per tahun dan dalam 2 tahun, sehingga ada 4 kali, ya, aplikasi SDF. Nah, itu diharapkan stop kariesnya. Nah, for patient without access to both sealants and monitoring, silver definitely the agent of choice, ya, particularly as there is no margin to leak and thereby facilitate deep caries and it doesn't stain sound enamel. Jadi ya, ini mengulang lagi, kalau pasien dengan sulit akses ke pelayanan dental, maka ini menjadi salah satu alternatif, ya, karena nggak perlu monitoring, kemudian nggak perlu ngecek apakah, kalau restorasi kan bisa jadi ada apa namanya, ada marginal leakage atau kebocoran tepi, ya. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini adalah protokolnya. Kalau shelf life-nya itu ada 3 tahun, ya, kemudian tidak perlu disimpan di tempat dingin, ya, tapi juga jangan sampai kepanasan, ya. Kemudian indikasinya ini tadi extreme caries risk, ya, risiko karies yang tinggi, ya, pada ECC, seumpamanya pada anak dengan ECC itu apa, rampan karies atau gigis, kemudian xerostomia, kemudian treatment challenge by behavioral or medical management ini tadi pada pasien-pasien atau klien-klien yang sulit di-manage di dental unit. Kemudian patients with caries lesions that may not all be treated in one visit. Jadi yang pada karies-karies yang tidak bisa sekali rawat selesai, itu boleh saja dicoba kalau nggak ada alat, tidak ada alat yang ini, ya, mencukupi. Kemudian difficult to treat dental caries lesions. Jadi kalau ada seumpamanya gigi karies di M3 atas, kemudian posisinya bukoversi atau M3 atasnya itu oklusalnya agak ke bukal. Nah, itu, dan di situ terjadi ada karies, akan sangat sulit untuk melakukan perawatan restorasi yang ideal. Jadi bisa digunakan ini SDF untuk men-stop kariesnya. Kemudian patients without access to dental care kita bicarakan. Jadi ini ada dosis maksimumnya, kemudian kontraindikasinya tadi alergi, kemudian jangan pada pasien yang ada ulcerative gingivitis maupun stomatitis, mohon dihindarkan, ya. Jadi kalau ini bukan kontraindikasi, tapi waspada, ya, kalau ada ini lebih baik jangan digunakan dulu daripada nanti membuat iritasi tambahan. Kemudian kalau SSKI ini adalah ada terapi kombinasi. Jadi SDF bisa dipakai sendirian atau dikombinasikan dengan saturated sodium kalium iodid atau potasium iodida. Ya, jadi jenuh. Cairan potasium iodid yang iodin potasium yang jenuh itu pasangannya apa namanya SDF. Tapi tidak harus selalu. Nah, ini kalau pakai ini ya berarti ada kontraindikasi untuk ibu hamil dan sedang menyusui. Nah, ini prosedurnya nanti kita akan lihat secara visual, ya. Plastic line cover for counter, plastic line bib for patient. Jadi karena ini tadi bisa menimbulkan staining di mana-mana, maksudnya kalau kena furniture, kena baju dan lain sebagainya, maka
itu daerah-daerah kerja harus diproteksi. Kemudian pakai PPE ya for provider dan patientnya. Kemudian 1 drop of SDF into the deep end of pakai deepen dish ya, dikasih 1 tetes. Kemudian kalau ini tadi kalau mau pakai SSKI ya berarti SSKI-nya dipisah. Kemudian saliva kita harus isolasi. Begitu juga dengan mukosa, apakah mukosa jaringan lunak dari lidah, kemudian mukosa bukal ya. Terus habis itu kalau mau lebih aman lagi pakai cocoa butter atau petroleum jelly di sekitar giginya itu, di sekitar lesi kariesnya. Baru kemudian kita keringkan permukaan kariesnya. Kemudian microsponge itu kalau kita lebih sering mengenal dengan microbrush ya, pakai microbrush kita basahi dengan SDF, kemudian kita kita ulaskan ya, apply directly onto dengan microbrush, kemudian didiamkan selama 1 menit. Kemudian kalau ada kelebihan kita bersihkan, bisa bahkan dengan cotton pellet atau dengan cotton bud juga bisa ya. Kemudian rinse with water ya, setelah dirasa cukup waktunya 1 menit. Kemudian setelah itu kita cuci. Ya. Decay dentin will darken as the carious lesion arrest. Ya, most will be dark brown or black. Ya, ini perubahan warna pasti akan terjadi. Kemudian ini hati-hati karena bisa mewarnai permukaan yang lain. A control restoration ya dengan glass ionomer itu may be considered after SDF treatment. Kalau memang kemudian bisa dilakukan restorasi ideal ya lakukan restorasi ideal saja ya kan. Tapi kalau enggak ya ditunggu. Kemudian SSKI ini tadi saturated solution of potassium iodide ya atau kalium iodin ya. Itu bisa dipasangkan ya untuk mengurangi perubahan warna ya, walaupun tidak bisa maksimal ya, ini hanya alternatif saja. Reapplication is usually recommended by annually ini tadi ya. Nah ini bagian terakhir ini kita akan lihat bagaimana aplikasinya secara visual. Suaranya masuk nggak, Dek? Masuk, Bro. Masuk ya. This video contains some of the latest recommendations from the 2018 ADA Clinical Practice Guideline on non-restorative treatments for carious lesions. Silver diamine fluoride, or SDF, has been used in other countries for decades. SDF is safe for tooth decay across the age spectrum and is a non-invasive way to treat carious lesions without the need to drill and fill. In 2014, the United States Food and Drug Administration cleared SDF for use as a desensitizing agent, and that makes the treatment available for use off-label for caries arrest. This has led to a call for national guidance. An expert panel convened by the ADA reviewed the scientific evidence to provide recommendations on the use of non-restorative treatments for carious lesions. The panel recommends the use of 38% SDF to arrest advanced cavitated carious lesions on any coronal surface of primary teeth and suggests the use of 38% SDF to arrest advanced cavitated carious lesions on any coronal surface of permanent teeth. Additionally, to arrest or reverse non-cavitated and cavitated carious root lesions on permanent teeth in patients for whom the use of once-a-day 5,000 parts per million fluoride toothpaste or gel is not feasible, the expert panel also suggests the use of 38% SDF. Let's begin the exam by asking your patient if any new dental or medical issues have emerged since their last exam. Next, perform a full clinical exam and consider the use of a caries risk assessment approach. While conducting your clinical exam, you may identify one or more tooth surfaces exhibiting cavitated lesions. A cavitated lesion is denoted by a carious lesion with a surface that is not macroscopically intact and with a distinct discontinuity or break in the surface integrity.
Upon identification of a cavitated lesion, SDF can be considered as an intervention to arrest carious lesions. Make sure to discuss the effects of SDF with patients. Patients receiving SDF will want to know how their teeth may feel after its application, whether there will be a need for reapplication or subsequent appointments, and why black stains may appear in the sites where SDF is applied. These black stains may not be acceptable to some patients, parents, or caregivers. Therefore, clinicians should explain all non-restorative and restorative options, along with their potential adverse effects. Clinicians should also request oral or written informed consent from all patients before treatment. Once SDF application is agreed upon, it's important to follow the proper 4-step process. Step 1. Carefully set up your workstation. Clinician and patient should protect their eyes, and only a drop or two of SDF solution is needed for treatment. Step 2. Check the cavitated lesion for food residue or gross plaque. If present, remove it with a microbrush or cotton pellet till exposed dentin is visible. Dry the site of the lesion by patting down the area with gauze or cotton. Step 3. With the site now clean and dry, brush SDF onto the exposed dentin. Move the tongue and lips as necessary and use careful strokes. If needed, remove excess solution with gauze. Step 4. Allow SDF to dry on the lesion for 1 minute if possible, making sure that the lesion site does not come in contact with the gums, tongue, or lips. As the SDF dries, you will likely see the lesion darken. The patient should be monitored short-term, and reapplication of SDF should occur within 6 months to a year. Treatment can be concluded when the treatment surface is hard upon probing. This indicates that the lesion is arrested and not progressing. Let's review the key takeaways. Practice informed consent. Prior to SDF application, explain potential side effects such as the blackening of tooth surfaces treated with SDF. Ensure that patients and their caregivers are aware of all non-restorative and restorative treatment options available. Minimize future caries risk. Talk with patients about how home care, such as routine brushing with fluoride toothpaste and interdental cleaning, can help minimize the need for future treatment. Follow up. After initial SDF application, carious lesions should be retreated with SDF every 6 months or annually. Patients should be monitored periodically throughout the course of treatment so that changes in lesion hardness, texture, and color can be observed. Lesion hardness is the definitive outcome, and hardness upon probing should be clearly observed. For more information on the ADA's clinical recommendations, visit ada.org/caries. Sampai di sini untuk SDF ada pertanyaan nggak, Dek? Ini intinya tadi ya, kesimpulannya pendekatan untuk pencegahan karies supaya tidak menjadi lebih parah ya. Nah, yang dia bentuk adalah membuat, kalau kalian mengamati tadi, resting kariesnya itu membentuk sklerotik dentin ya. Mungkin beberapa waktu lalu saya sudah pernah berikan juga di di perkembangan lesi karies, ada yang disebut sebagai sklerotik dentin, di mana walaupun dia warnanya hitam ya, gelap hitam, tapi itu kalau di ekskavasi itu keras ya. Keras, jadi dia tidak lesi, bukan dentin yang lunak karena terusak oleh demineralisasi, tapi ini keras ya. Itu bentuk sklerotik dentin, sehingga warnanya gelap dan memang tidak mengembalikan fungsi maksimal ya. Kalau restorasi kan mengembalikan fungsi ya, jadi tonjol dibentuk kembali, kemudian warna juga sama. Nah, tapi ini tujuannya paling tidak untuk mencegah supaya tidak terjadi karies yang lebih parah. Untuk SDF ada pertanyaan nggak?